semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan 2 chapter dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis kelas B yang diampu oleh Ibu Nastiti dan Pak Wahyu. Sebelum mempresentasikan chapter kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mariska Putri Andriati dan teman-teman saya yang lain yaitu ada Gustita Gatari Surya, Muhammad Fatimah Maulana, Muhammad Hanif Arya Ramadan, dan Muhammad Lukman Hakim. Bahasan yang pertama yaitu adalah chapter 10 tentang High Performing Team Leadership. Di sini ada 5 outline yang akan dibahas, namun saya akan berfokus pada 3 outline pertama, yaitu Establishing an Effective Team, Implementing the Necessary Teamwork Process, dan yang terakhir adalah Managing the People Side of Teams. Yang pertama yaitu Establishing an Effective Team. Sebelum mempelajari bab ini lebih lanjut, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana cara teman-teman akan mengelola secara efektif sebuah tim yang teman-teman bawahi atau bahkan tim di mana teman-teman akan bergabung nanti. Oleh karena itu, mohon disimak dengan seksama ya. Menurut Katzenberg dan Smith, ada 3 karakteristik dari sebuah tim dikatakan real. Yang pertama ada complementary skill atau keterampilan pelengkap, yaitu meliputi pemecahan masalah, teknis, fungsional, dan interpersonal dari sebuah tim. Yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas, yang berfokus kepada timbal balik antar individu dan sejumlah besar sebuah tim tersebut terdiri. Dan yang terakhir adalah komitmen atau terdiri atas tujuan khusus, pendekatan umum, dan tujuan yang bermakna dari sebuah tim. Anggota tim sebaiknya memiliki keterampilan yang saling melengkapi daripada duplikat satu sama lain. Mengapa demikian? Karena jika duplikat terkesannya nanti pasti ada beberapa orang yang tidak melakukan apa-apa atau tidak istilahnya memakan gaji buta dalam sebuah tim ya. Lalu, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, ukuran tim sangat berpengaruh pada seberapa efektifnya kinerja tim tersebut. Apabila ukuran tim terlalu besar, maka akuntabilitasnya akan dipertanyakan. Begitu pula dengan tim yang terlalu kecil, maka mungkin kinerjanya jadi tidak sebaik itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada implementing the necessary teamwork process atau menerapkan proses kerja tim yang dibutuhkan. Pada bahasan ini akan berfokus pada cara mengatasi konflik dan memecahkan masalah dalam sebuah tim. Ada 4 bahasan utama. Yang pertama adalah membuat diagram tim atau tim charter. Terdiri atas menentukan tujuan dan sasaran proyek, posisi dan tanggung jawab anggota, aturan dasar, dan protokol komunikasi. Keempat-empatnya harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan karena penting bagi tim untuk berkelanjutan ke depannya atau menyelesaikan tugasnya untuk ke depan. Yang kedua adalah menggunakan action dan work plan. Tujuannya adalah setiap tim wajib membuat, karena work plan itu isinya adalah rencana-rencana kita ke depannya dalam melaksanakan tugas-tugas. Jadi kalau misalkan tidak ada rencana bagaimana tim tersebut akan berjalan ya teman-teman, pasti aneh sekali. Yang ketiga ada mengantarkan hasil, yaitu membuat dokumen dan presentasi tim. Jadi setiap anggota dari sebuah tim wajib mendokumentasikan, lalu di akhir juga mempresentasikan apa yang telah dikerjakannya. Tujuannya adalah untuk sebagai sarana komunikasi antar tim. Jadi setiap tim tahu bagaimana update job desk dari sama anggotanya. Di sini ada 2 cara, yaitu single dan multiple write approach. Yang single itu satu orang dalam satu tim mengerjakan semua penulisan. Sedangkan yang multiple write approach, tim anggota menulis sesuai dengan bagian yang mereka miliki. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah belajar dari pengalaman tim, karena setiap pengalaman yang kita peroleh dari bekerja di dalam tim harus dijadikan pembelajaran ke depannya agar tidak terjadi atau diulangi lagi apabila terjadi kesalahan. Dan yang ketiga adalah managing the people side of team, atau mengelola sisi dari orang-orang yang ada di dalam tim. Tentu saja orang-orang dalam tim itu background-nya bisa berbeda-beda ya teman-teman, jadi tidak boleh disamakan karena jika disamakan maka akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Beberapa aspek yang perlu dilihat, yang pertama ada position dan responsibilities, yang kedua ada team experiences, yang ketiga ada expectation, yang keempat ada personality, dan yang kelima ada cultural differences. Kelima-limanya saling berhubungan. Misalkan kita dalam tim juga harus melihat bagaimana posisi dan tanggung jawab seorang anggota kita yang lainnya, dan dia itu senior atau junior kita. Nah, itu perlu kita untuk melihat sehingga kita tidak canggung dalam memperlakukan mereka sehari-harinya. Lalu kita juga tidak boleh berharap atau berekspektasi terlalu tinggi kepada seseorang karena kesannya nanti akan mengandalkan dia dan dia jadi tidak nyaman ya teman-teman. Lalu yang keempat ada personality dan yang kelima ada cultural differences. Jadi setiap orang mempunyai personality atau sifat yang berbeda dan budaya yang berbeda. Jadi kita juga tidak bisa menyamakan antar satu orang dengan orang lainnya. Begitulah chapter atau bahasan yang saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Fatih akan melanjutkan presentasi Mariska mengenai chapter 10. Ya, teman-teman pasti di sini semua pernah mengalami konflik ketika kerja kelompok, entah itu kalian sadar atau tidak ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara menangani konflik dalam tim? Ya, pertama-tama kalian harus tahu bahwa konflik dalam internal tim itu ada berbagai tipe. Pertama ada tipe analytical, ini sifatnya konstruktif. Bisa terjadi karena perbedaan pendapat mengenai bahasan kelompok yang sifatnya strategik gitu. Nah, kalian harus memandang
konflik ini secara positif ya, dan juga menganggap perbedaan pendapat itu sebagai bentuk eksplorasi mengenai sudut pandang berbagai sisi masalah. Jangan sampai kalian mengambil perbedaan pendapat secara personal. Kemudian ada konflik test, itu ada anggota yang tidak menyelesaikan tugas secara baik. Ini bisa salah anggota tersebut yang tidak menyelesaikannya, bisa juga salah semua anggota karena tidak memberikan kejelasan secara spesifik mengenai tugas. Kemudian ada tipe konflik interpersonal, itu jadi karena ada perbedaan kepribadian. Ini bisa sangat disruptif ya buat tim. Kemudian ada konflik roles, peran, ini bisa terjadi karena timnya keluar jalur dari tujuan awal. Bisa juga karena ada anggota tim yang mengambil peran anggota lain. Jadi harus ada kejelasan mengenai peran dan interaksi antar anggota. Kemudian ada berbagai pendekatan, sama ada one on one, yaitu individu menyelesaikan masalah mereka sendiri, yang berkonflik, individu yang berkonflik menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, pendekatan ini tidak cocok buat konflik interpersonal. Jadi kalau konflik interpersonal itu ya biasanya harus ada fasilitatornya, ya itu pendekatan fasilitas ya. Atau juga pendekatan yang lain yaitu pendekatan secara tim, yaitu menangani masalah secara bersama-sama. Kemudian juga kalian jangan sampai melakukan hal yang justru malah memperparah konflik. Contohnya seperti memberikan opsi yang terbatas, jadi nggak fleksibel gitu dalam menangani masalah konflik, atau terus bergantung pada orang lain, mengambilkan konflik, membiarkan anggota tim individu ngalah gitu, dalam artian menyerah pada grup sampai kemudian dia bertindak seolah dia itu korban dari tekanan konflik tersebut. Kemudian juga jangan sampai kalian berbicara mengenai masalah tim di luar tim, dan cegah juga anggota atau teman kalian, jangan sampai teman kalian itu berbicara tentang masalah tim di luar tim. Kemudian membantu tim virtual sukses. Tim virtual ada beberapa keunggulan, yaitu biaya perjalanan yang lebih rendah, lebih fleksibel, dan meningkatkan kreativitas. Kemudian tantangannya itu bagi beberapa orang komunikasi memang lebih terhambat. Kemudian ada perbedaan kultural dan juga masalah trust. Nah, cara mengatasi tantangan tim virtual ini yaitu harus menetapkan tujuan yang jelas mengenai rencana kerja kelompok kalian, dan juga kalian harus bangun kredibilitas dan kepercayaan, yaitu ya mulai dari diri kalian sendiri. Kemudian chapter 11 mengenai meetings atau pertemuan. Bagaimana sih kalian memutuskan apakah sebaiknya mengadakan meeting atau tidak gitu. Jadi pertama kalian harus pertimbangkan tujuannya, apakah tujuannya itu dicapai harus dengan meeting, atau apakah tujuannya itu sebenarnya bisa dicapai tanpa meeting gitu. Kemudian pertimbangkan audiensnya, apakah audiensnya suka media yang seperti apa gitu, atau lokasi meeting yang seperti apa gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini akan menjelaskan bagian 2 hingga bagian 4 dari chapter 11. Di bagian kedua ada completing the essential planning. Di bagian ini akan dibahas mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat mencapai tujuan dalam sebuah meeting. Ada 6 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah clarifying purpose and expected outcome, yaitu untuk menjelaskan tujuan apa sih yang ingin kita capai dalam meeting tersebut. Misalnya dalam sebuah rapat umum pemegang saham, kita biasanya ingin memaparkan kinerja dari perusahaan melalui laporan keuangannya, dan juga bisa jadi rapat umum pemegang saham tersebut memiliki tujuan untuk memilih direksi baru bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah determining topics for the agenda. Karena tadi disebutkan bahwa RUPS ingin mengadakan pemilihan direksi baru bagi perusahaan, maka dalam agenda meeting harus disediakan adanya voting dari para pemegang saham untuk memilih direksi baru bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah selecting attendees, yaitu siapa saja sih yang perlu kita undang dalam sebuah meeting tersebut. Misalnya tadi dalam RUPS yang perlu kita undang adalah pemegang saham perusahaan tentunya, kemudian direksi dari perusahaan, dan juga perwakilan dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat adalah considering the seating. Pengaturan denah tempat meeting juga perlu kita perhatikan. Misalnya dalam RUPS, biasanya direksi dan komisaris akan duduk berjajar di atas panggung menghadap kepada para pemegang saham. Kemudian yang kelima adalah determining when to meet. Biasanya dalam RUPS itu, kita akan memilih untuk melaksanakannya setelah laporan keuangan perusahaan selesai dirilis, sehingga akan ada bahan pertimbangan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pemegang saham dalam menentukan keputusannya terkait perusahaan ke depannya. Kemudian adalah establishing needed meeting information. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa jika sebuah RUPS itu biasanya dilakukan setelah laporan keuangan perusahaan dirilis, maka dari itu needed information di sini adalah laporan keuangan perusahaan tadi. Yang selanjutnya pada bagian ketiga adalah conducting a productive meeting. Untuk menciptakan meeting yang produktif, ada 4 cara yang harus kita perhatikan. Misalnya adalah bagaimana cara kita menentukan decision making approach yang digunakan. Dalam perusahaan yang hierarkis misalnya, maka keputusan cenderung diserahkan kepada atasan daripada mendiskusikannya bersama. Kemudian ada clarifying leader and attendees roles and responsibilities. Misalnya dalam sebuah meeting ada yang menjadi leader, ada yang menjadi timekeeper, dan juga ada yang menjadi fasilitator. Peran-peran mereka harus jelas supaya tanggung jawab yang mereka lakukan juga jelas.
Kemudian ada establishing meeting ground rules atau menciptakan aturan dasar meeting. Misalnya, dilarang berbicara kepada sesama peserta meeting selama diskusi berlangsung ataupun wajib mematikan handphone saat diskusi berlangsung. Yang terakhir adalah menggunakan problem solving yang umum untuk digunakan dalam meeting, yaitu ada 10 seperti yang saya sebutkan di PowerPoint. Yang pertama ada brainstorming, yang kedua ada rating or rating, yang ketiga ada sorting by kategori, yang keempat ada the bonus 6 thinking head, kemudian yang kelima ada operation analysis, yang keenam ada decision trees, 7 form to analysis, 8 force field analysis, yang ke-9 ada the matrix, dan yang terakhir ada framework. Kemudian yang selanjutnya adalah managing meeting problems and conflict. Pemimpin yang baik tentunya adalah yang dapat mengkondisikan apabila dalam meeting terjadi konflik, sehingga meeting tersebut tetap dapat dilanjutkan dan mencapai tujuannya. Ada beberapa cara dalam menghandling meeting problems. Untuk menghindari time violation misalnya, kita harus melakukan meeting dengan tepat waktu, jadi tidak menunggu peserta yang terlambat seperti itu misalnya. Kemudian ada permasalahan kedua, yaitu unclear role and responsibilities. Dapat diatasi dengan memberitahukan peran-peran dari peserta meeting sejak awal, seperti peran leader, peran timekeeper, dan juga peran dari fasilitator. Kemudian ada data confusion dan overload. Dapat diatasi dengan cara memberikan buklet-buklet dengan versi yang sama dan sudah disederhanakan kepada seluruh peserta meeting sehingga tidak terjadi perbedaan data yang dipegang oleh setiap meeting attendees. Kemudian yang selanjutnya adalah confused objective and expectation, yaitu dengan cara menerangkan kembali di awal apa saja agenda meeting yang akan dilaksanakan sehingga peserta sudah tahu apa yang harus dilakukan selama meeting berlangsung. Yang terakhir, jika terjadi repetition and wheel spinning, maka pemimpin dari meeting harus mengarahkan kembali pembicaraan kepada tujuan meeting sehingga meeting dapat berjalan dengan produktif. Kemudian masalah lain yang mungkin terjadi dalam meeting adalah adanya negativity di antara peserta meeting. Berbeda dengan devil's advocate yang tujuannya adalah membangun argumen lawan dengan cara mengcounter argumen tersebut, negativity ini justru bertujuan untuk membunuh argumen yang disampaikan oleh peserta lain. Contoh dari argumen yang membunuh ini adalah, ide kamu tidak mungkin dilakukan di perusahaan kita, ide kamu ini terlalu mahal, ide kamu ini tidak masuk akal, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memanage meeting conflict. Ada 5 cara sebenarnya dalam memanage meeting conflict, yaitu ada collaborating, compromising, accommodating, competing, dan avoiding. Kelima cara ini semuanya baik digunakan dalam jangka pendek. Namun jika ingin menggunakannya dalam jangka panjang, hanya collaborating dan compromising lah yang disarankan karena tidak membawa dampak buruk bagi meeting-meeting yang lain di masa mendatang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif. Saya Muhammad Hanif akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Lukman. Seperti yang kita ketahui, bagi sebuah organisasi, rapat merupakan suatu sarana yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila rapat dilakukan dengan baik, maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila rapat dilakukan dengan kurang baik, hal ini dapat berdampak pada terhambatnya tujuan suatu organisasi tersebut. Maka dari itu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seorang pemimpin dalam menciptakan suatu rapat yang baik. Pertama, memberikan tugas yang spesifik pada orang yang spesifik pula. Mengapa hal ini diharapkan bahwa dengan memberikan tugas kepada orang tertentu, rasa tanggung jawab mereka jadi lebih baik dibandingkan memberikan tugas kepada beberapa orang atau suatu kelompok. Yang kedua, mengenai review. Seorang pemimpin diharapkan meluangkan waktu di akhir rapat untuk mereview segala hal apa saja yang sudah dilakukan dalam rapat yang telah mereka jalani tersebut. Kemudian yang ketiga, mengenai summary. Dalam rapat biasanya ada seorang note taker atau pencatat yang mencatat segala inti dari rapat yang telah mereka lakukan pada hari tersebut. Misalnya tindakan apa saja yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab siapa, dan kapan tindakan tersebut akan dilakukan. Kemudian yang keempat, mengenai follow up. Mengenai follow up ini, seorang pemimpin sebaiknya menunjuk salah satu orang untuk menjadi perwakilan dari seluruh anggota rapat pada saat itu agar lebih mudah dalam melakukan reminding dan controlling. Berikutnya, kita masuk ke chapter 12, Leadership Communication in an Organizational Context. Belum masuk lebih dalam, ada definisi organisasi menurut businessdictionary.com tahun 2013, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian kita masuk ke classical approach to organization. Ada 3, yang pertama Taylor dan scientific managementnya, di mana Taylor beranggapan bahwa suatu organisasi dapat bekerja dengan baik apabila mereka dapat memastikan bahwa pekerja mereka itu bekerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Dia juga beranggapan bahwa suatu organisasi itu diibaratkan sebagai suatu mesin dan pekerjanya itu dianggapkan sebagai alat atau bagian yang membantu mesin tersebut dalam beroperasi atau berjalan. Kemudian yang kedua ada Vail dan administrative approach-nya. Di sini Vail beranggapan bahwa otoritas tunggal itu berada di atas, kemudian pekerja-pekerjanya itu berada di kalangan bawah, sehingga dalam beroperasinya butuh sebuah perintah dan kendali yang sangat jelas di berbagai tingkatan tersebut. Dari sini kita juga bisa beranggapan bahwa pendekatan dari Vail ini sama halnya dengan pendekatan yang ada di militer. Kemudian yang ketiga ada Weber dan bureaucratic approach-nya, yang mana Weber di sini sangat menekankan pada sebuah kendali, yang mana dia mengartikan kendali ini merupakan sebuah pusat dan sumber ketertiban dan kekuasaan dalam suatu organisasi. Weber juga membagi kekuasaan atau authority ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada charismatic authority, traditional authority, dan rational legal.
Kemudian kita masuk ke human relation approach into this organization. Berbeda dengan classical approach yang mana menganggap pekerja itu sebagai alat ataupun kalangan bawah dan sebagainya, dalam human relation approach ini individu atau pekerja itu dianggap sebagai suatu aset, yang mana aset ini memiliki suatu potensi yang dapat memberikan partisipasi pada keberhasilan perusahaan tersebut. Hal ini juga dapat kita lihat dari bagian yang ada dalam pendekatan klasik dan juga pendekatan human relation, yang mana pada pendekatan klasik bagiannya itu cenderung terpusat. Berbeda dengan human relation approach, yang mana bagian organisasinya itu cenderung terdesentralisasi, sehingga para bagian-bagian dari organisasinya ini memiliki otonomi yang lebih besar dan kekuatan dalam pengambilan keputusan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Halo, saya Tita yang akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu mengenai peran komunikasi dalam organisasi saat ini. Nah, organisasi dulu itu cenderung menggunakan pendekatan komunikasi top-down, yaitu pendekatan yang menekankan pada kontrol yang ketat pada karyawannya. Nah, pendekatan ini efektif dan efisien apabila untuk memastikan apakah karyawan tersebut itu paham atau tidak mengenai apa yang diinginkan oleh manajer. Nah, namun organisasi saat ini itu strukturnya cenderung mendata dan menggunakan komunikasi yang efektif dan efisien dengan harapan bahwa nanti akan menciptakan produktivitas yang tinggi dalam organisasi tersebut. Nah, maka dari itu organisasi saat ini cenderung menggunakan pendekatan hubungan manusia. Nah, para pimpinan itu memperhatikan bagaimana sih cara mereka berkomunikasi dengan anggota-anggotanya. Nah, komunikasi yang efektif dan efisien ini nanti diharapkan dapat menciptakan sebuah lingkungan yang baik dan dapat memotivasi karyawannya agar bahagia dalam lingkungan kerjanya. Nah, berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk memotivasi para pekerjanya. Yang pertama yaitu memberikan bantuan langsung, fasilitas yang memadai, sumber daya, dan waktu. Nah, contohnya seperti perusahaan Google nih, teman-teman. Jadi kantor Google itu dibangun dengan bagus, ada kafetarianya, dengan desain kantor yang unik dan nyaman, yang membuat para pekerjanya itu betah bekerja di situ. Nah, selanjutnya adalah melakukan evaluasi dengan orientasi belajar maupun yang murni evaluatif. Nah, selain itu, pemimpin itu juga harus dapat menetapkan tujuan yang jelas, ke arah mana tujuan itu dibawa, dan mengapa sih tujuan itu penting. Nah, selain itu, pemimpin juga harus mengapresiasi pekerjanya. Ketika pekerjanya dapat mencapai suatu targetnya ataupun kinerjanya meningkat, harus diapresiasi. Nah, selain itu juga harus bekerja secara kolaboratif sebagai rekan. Selain itu juga harus membangun suasana yang menyenangkan dan santai agar para pekerjanya pun merasa enjoy di pekerjaannya. Selain itu juga pemimpin dapat memberikan dukungan emosional yang memang dibutuhkan oleh para pekerja. Nah, terus mengapa sih hubungan atasan dan bawahan itu perlu dikelola dengan baik? Nah, hal itu perlu dikelola dengan baik karena ada konflik yang dapat muncul sewaktu-waktu. Nah, salah satu penyebab utamanya itu adalah gaya manajemen. Nah, gaya manajemen yang berbeda-beda ini tadi, nggak semuanya itu bisa cocok antara satu sama lain. Jadi mungkin atasan dan bawahan itu saling tidak cocok dengan gaya manajemennya gitu, yang dapat menimbulkan konflik. Nah, maka dari itu, seluruh anggota organisasi itu harus paham mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi hubungan atasan dan bawahan yang tentunya dapat menimbulkan konflik. Nah, diantaranya adalah kekuasaan, kepercayaan, komunikasi, budaya, serta nilai dan etika. Nah, selain memberikan motivasi nih, memberikan mentoring itu juga penting banget untuk sebuah organisasi. Nah, karena apa? Karena dapat mengembangkan anggota organisasi itu sendiri, serta dapat menjadi bukti kesuksesan manajemen perusahaan. Nah, mentoring dan menjadi mentor ini juga merupakan tanggung jawab semua anggota organisasi, baik pimpinan, diri sendiri, maupun antar anggota satu sama lain. Jadi harus saling mengingatkan. Nah, mentoring ini berbeda dengan pembinaan. Mentoring itu hubungan pembinaan jangka panjang, sedangkan pembinaan adalah hubungan jangka pendek dan lebih terfokus secara spesifik. Nah, setelah memberikan mentoring tentunya akan mendapatkan feedback. Nah, memberikan feedback itu juga harus yang konstruktif ataupun membangun. Nah, memberikan feedback yang konstruktif ini merupakan salah satu kemampuan komunikasi kepemimpinan yang tentunya harus dimiliki seorang pemimpin untuk dapat membimbing orang lain. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam memberikan feedback. Nah, selanjutnya, pentingnya jaringan untuk meningkatkan koneksi internal dan eksternal. Jadi kenapa penting? Karena jaringan itu dapat mengembangkan dan memperluas hubungan antara individu dengan kelompok atau individu dengan kelompok lainnya. Selain itu juga dapat memberikan kesempatan kita untuk belajar dalam karir kita sendiri ataupun mendapatkan pengalaman dari yang lainnya, karena dengan jaringan itu tadi kita bisa saling sharing dengan banyak orang. Nah, selain itu juga dapat memperluas lingkup pengaruh kita karena memberikan kekuasaan, dan selain itu dapat meningkatkan visibilitas kepemimpinan. Nah, jadi untuk meningkatkan jaringan sendiri itu merupakan hal yang bisa dipelajari. Jadi orang itu bisa menjadi ahli dalam jaringan. Nah, diantaranya dengan bergabung dengan organisasi profesional tentunya. Dari situ akan bertemu dengan banyak orang yang profesional. Selain itu juga memanfaatkan sosial media seperti LinkedIn, dan juga mendatangi acara pertemuan profesional agar bisa berinteraksi secara langsung. Nah, selain itu juga harus menyiapkan pidato atau perkenalan diri yang ringkas dan jelas. Nah, yang dengan ini itu dapat memberikan first impression yang baik ke orang lain gitu. Nah, selain itu juga mencari tahu informasi organisasi ataupun seseorang yang akan ditemui, dan tentu juga berlatih mengendalikan obrolan ringan. Nah, obrolan ini bisa dari informasi yang telah dicari tadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.